Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Mudah-mudahan di Ahad pagi ini kita alhamdulillah dengan kebiasaan kita dan membiasakan setiap sudah tiba waktunya, terutama subuh, kita alhamdulillah mampu untuk bangun dan segera kita melaksanakan kewajiban kita. Mulai dari persiapan kita, mungkin sholat tahajudnya tidak lepas, sholat hajat dan sholat yang lainnya. Ini mendadakan, inilah yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar kita bangun, tetapi kita ingat bahwasanya salat tengah malam pun punya nilai yang sangat membahagiakan untuk kita kelak di akhirat. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kepada kita umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, sedikit saya akan menyampaikan apa yang saya baca dari tema itu. Ini tema dari bulan Juli ini. Tema bulan Juli baru terlaksana gara-gara Covid. Ya, ini tidak ada terlambat kalau soal ilmu mah. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan tema adalah sodakoh, investasi dunia akhirat. Saya mah gak mau membawa investasinya lah. Sodakoh punya nilai ibadah untuk keselamatan kita dan bekal kita dunia dan akhirat, itu sodakoh. Sebab masalah investasi sudah banyak kejadian rame saat-saat ini. Ya, saya akan sedikit mengurangi dari situ aja lah. Ya. Baiklah, di dalam masalah sedekah ini kita sudah tahu semua. Kita sudah setiap saat infak kita kumpulin sedekah kita. Ya, apa yang mau saya akan bicarakan sebenarnya sudah pada tahu semua. Ya, baiklah, walaupun demikian namanya ilmu, tidak ada salahnya kita sedikit demi sedikit masalah sedekah ini. Masalah sedekah tidak lepas kaitannya bergandengan dengan kalimat infak. Lebih banyak kata infaknya daripada sedekah di dalam Al-Quran. Coba oleh Bapak baca mulai dari alif lam mim sampai qul a'udzu birabbil nas. Sedekah di sini harus ada beberapa pengertian. Di dalam Al-Quran banyak, terutama di dalam surat Al-Baqarah. Saya catat ini supaya nggak lupa Bapak sekalian ayatnya, juznya. Pertama ada di dalam surat Al-Baqarah, mulai dari kalimat alladzina yunfikuna fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di mana kata sedekahnya? Nanti ada urutan kalimat dari ayat ini terusannya. Ayat ini dari ayat 262 dari surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah surat yang terpanjang dari seluruh surat yang 114 surat Al-Baqarah yang terpanjang. Ini yang kita selang dengan surat ini, surat 262.
Kemudian diteruskan dengan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Ini ayat yang ke-263-nya, keempatnya, in tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, ini kalimat ini, ayat ini kita ambil suatu hal yang kita jadikan tema sekarang harus bagaimana. Yang pertama, kemudian kita diteruskan dengan ayat ini dari ayat 264-nya, yang ini yang kita ambil temanya. Yang ini yang infak ini sebagai pembawa jalan untuk menuju sedekahnya. Ayat yang ke-264 adalah ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kemudian kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dari sekian ayat yang saya sampaikan sebagai pembawa jalan aja untuk kita nunggu waktu pagi. Nah, nanti kita sama-sama mengupas tentang, maka dalam kesempatan ini ayat ini saya akan kombinasikan dengan apa yang dimaksud sedekah dalam ayat dalam satu kitab. Kitabnya sudah biasa sering dibaca oleh santri, oleh ulama, diterangkan sama Ustadz Junaidi juga, insya Allah sudah sering kita bacakan. Masih saya juga sedikit akan mencoba. Kitabnya adalah kitab yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarkandi. Memang jarang, baru kelihatan sekarang kita sedikit demi sedikit, adalah tentang kitab menjelaskan fikih. Ini adalah ada di sini namanya babun fadl aris, ataupun kita bekerja selain pedagang, selain kita di mana cari, disinilah kita untuk mendapatkan nilai kebaikan di dunia yang dirasakan selama hidup di dunia. Keluarkanlah sedekah, entah 10%-nya dapat 100, entah 10.000-nya. Inilah fungsi sedekah. Saya tidak membahas masalah investasi lah. Ya. Yang ini aja yang keseharian kita lakukan ya. Kita sedekah itu tadi, kadang-kadang kita menganggap, aduh, memang berat orang yang akan melakukan sedekah infak, tapi insya Allah kita semua sudah memahami, sudah banyak melaksanakan, banyak kita mengeluarkan demi kemaslahatan kita hidup di dunia dan kemaslahatan akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa tazkihim biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah ini untuk menyucikan diri, membersihkan hati kita dengan mengeluarkannya sedekah. Wa tuzakkihim biha, dan bersihkanlah dengan sedekah. Wa tutahhiruhum wa tuzakkihim, sama. Suci dan bersih. Artinya kalau suci kelihatan kotor, bersih artinya hati kita dari hal-hal yang akan merusak ibadah kita. Semua kita sudah dijelaskan oleh kita. Hati ini harus segalanya yang akan menentukan amal ibadah kita. Kebersihan hati akan kita jauhi sifat bermacam-macam. Ada sifat ria, sifat sombong, takabur, banyak. Inilah yang harus kita jauhi. Mentalah sedekah. Tathiruhum wa tuzakkihim biha, akan tertutupi dengan biha, itu dengan kita keluarkan sedekahnya tadi. Penghasilan hari ini dapat berapa, Pak? Kata alhamdulillah hari ini mah naik, kemarin mah umurnya 100, sekarang mah ada ningkat
150, minimal 10.000, entah berapa. Ini yang akan membahagiakan kelak di dunia, apalagi di akhirat, yang akan menyelamatkan kita. Masalah zakat apa sedekah. Kemudian ya wasalisu anna fiha dab'ul bala, dengan sedekah insyaallah kata ulama akan bisa menolak segala penyakit. Nah, sekarang kan mulai ramai pertama Covid, sering kita baca doa yang pertama oleh Haji Usman yang panjang itu kan, Allah apa itu panjang itu. Itu banyak. Tapi doa bala itu bukan hanya tatkala kita mendapat bala saja. Setiap saat sedang kondisi normal atau biasa tetap kita berdoa itu kan dengan sedekah lidab il bala, untuk menolak datangnya musibah. Nah, sekarang terjadi bermacam-macam permasalahan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempatnya warabiu wasalis, yang ketiga, yang keempatnya, yang ketiga tadi dabul bala wal amrod, dari segala penyakit segala macam lah, menolak hal yang akan jangan sampai dialami oleh kita, supaya kita tidak terkenal itu. Banyak berdoa, banyak bersyukur, banyak infak sedekah. Tugas kita bagi yang mampu, yang ada rezeki, yang dapat rezeki dengan miri. Yang ketiga, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawu mardakum bis sedekah. Obatilah hatimu. Mardakum artinya ada penyakit dalam diri kita. Penyakit apa di sini yang diobati? Penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit yang bermacam-macam. Bukan penyakit wah, wong saya enggak luka. Bukan itu menurut ulama. Ini katakan di sini. Penyakit tadi itu. Penyakit sombong, ria, takabur, bermacam-macam. Ini obatnya apa? Kata ulama disebutkan bis sedekah, dengan mengeluarkan sedekah. Insyaallah kita sudah semuanya, mudah-mudahan kita semua mampu sedekah, infak, sebab antara infak dan sedekah tidak jauh, hubungannya hampir mirip. Kalau infak secara kelihatannya materi, kalau sedekah itu di luar materi dan juga materi, artinya lahir dan zahir. Sebab kalau sedekah mah, kalau infak sudah jelas ya, barang yang zahir kita keluarkan. Tapi sedekah boleh di luar yang zahir. Sebab kata Nabi, mangkana malun, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkana yu'minu billah, barang siapa orang yang beriman dan punya harta, punya keluarkan, mangkana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, orang yang hanya bisa menyedekahkan dengan hartanya, dengan rezekinya keluarkan. Artinya termasuk rentetan dari kata infak tadi. Wa mangkana lahu ilmun, sampai begitu Rasul untuk dipahami oleh kita. Apakah hanya dengan harta saja? Tidak. Sedekah, kata Rasulullah, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Barang siapa kita sedikit punya ilmu, artinya bisa ngajar anak tetangga, ngajarin umpamanya alif bata, mampunya hanya bisa ilmu. Berarti dia yang mengajar termasuk niat kita, bukan untuk mencari segala sesuatu, tapi mengharapkan ridho Allah. Ilmu yang kita miliki, falyatasaddaq bi ilmi, kemampuan kita berikan. Ini Pak, banyak yang harus kita. Ya kita hanya mampu ngajarin untuk cucu umpamanya di rumah, atau tetangga minta diajarin kepada kita dengan niat itu. Kata Rasul, fal yatasaddaq bi ilmi, sampai
ulama sampai Rasulullah mengatakan hadis itu masih belum cukup. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati. Barang siapa orang ini punya kemampuan, punya istilahnya apa? Kelebihan tenaga, falyatasaddaq bi quwwati. Ada yang sedang ngebangun, saya mau ngebangun dengan harta, mau infak nggak cukup, mau ngikut ngaduk aja lah, ngebantu ngaduk umpamanya. Disinilah sampai ke sana Pak. Sodakoh itu nilainya sampai ke sana. Ngangkat ember, ngangkat adukan. Saya ingat kalau baru-baru saya dikirim foto oleh keluarga dari rumah. Jadi guru itu sedang ngaduk, sedang ngebangun lantai 3, sedang ngaduk, yang gurunya ngaduk, muridnya juga. Di situ Pak, sedekah itu tidak terbentur kepada nilai aja. Asal kita ikhlas, bersihkan. Ini Pak. Nah ini yang keempat, yang kelima, yang keempat, idkhalus surur alal masakin wa afdalul a'mal idkhalus surur alal mu'minin. Yang keempatnya sedekah itu membahagiakan, menyenangkan, idkhalus surur alal masakin, membahagiakan bagi orang saudara kita yang tidak mampu, kurang kecukupan. Orang yang lain umpamanya enak makan, dengan ada sedekah dari kita, bantuan dari kita, dia merasa terhibur. Alhamdulillah hari ini bisa sama-sama makan dengan orang yang cukup. Inilah berkat dari sedekah kita. Kemudian juga wa afdalul a'mal idkhalus surur alal mu'minin, terutama ini dirasakannya bagi kita orang yang beriman. Kita merasa orang yang beriman punya kelebihan, entah 10, entah 20, entah 50, entah 5.000, secukupnya. Namanya sedekah tidak ditentukan, beda dengan zakat. Nah inilah yang harus kita pegang. Jadi akan terasa selama di dunia mah kita alhamdulillah hari ini mampu. Mudah-mudahan Bu besok ya kita dapat milik lagi, mudah-mudahan. Nah ini dengan mudah-mudahan itu ada hasilnya. Sisihkan, akan terasa kita apalagi nanti di akhirat. Ini bagian yang dirasakan selama kita hidup di dunia. Kemudian yang kelimanya disebutkan wal khamisu anna fiha barakatan fil mal wa sa'atan fir rizqi. Nah ini dengan banyak meluarkan kita sedekah yang kelima ini terasa di dunia apa? Keberkahan, rezeki yang kita miliki, harta yang kita miliki. Untuk mengharapkan keberkahan bukan karena apa? Sebab tidak banyak yang ada rezeki, harta yang tidak berkah. Bukan tidak berkurang, ada keberkahan. Kok ini harta rezeki hari ini tidak ketahuan habis, tidak bisa dirasakan oleh diri kita, oleh anak, oleh saudara. Nah di sini adalah dengan mengeluarkan zakat ada rasa keberkahan dan kebahagiaan, wasa'ah, rasa bangga, rasa bahagia, luas pengertian kita. Semula hidup ini kan ada 3 macam yang harus kita hidup ini. Bagaimana caranya untuk kita hidup ini sehat, berkah, panjang umur, berkah. Kita bergaul pun berkah. Ini harus kita perhatikan, harus kita upayakan. Harta mampu untuk mencukupi, kita belum tentu keberkahan. Tahu-tahu habis, tahu-tahu nggak ketahuan harta yang begitu. Inilah sebab kadang-kadang kita proses untuk mendapatkan rezeki dari mana kita peroleh. Nah ini Pak, ya kita memiliki sedikit banyak
tapi dari yang jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya tadi kita yang dagang, ahli dagang, yang umpamanya pekerjaan lain, sekarang ini dah. Semuanya kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah. Petani ahlinya dia tani. Pedagang sudah ahlinya, belum tentu dia dagang, belum tentu dia suruh macul mampu, kan gitu. Orang tukang petani belum tentu suruh dagang dia mampu dagang, sudah ada bagiannya, tempatnya bagi seseorang. Bagaimana hidup kita supaya berkah? Lihat oleh Bapak. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Juz ke-9, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk ini, kampung, kota, negeri atau negara, qura, ya qura itu istilah negeri lah, kampung kalau kita kecamatan, desa. Amanu, titik beratnya pertama adalah amanu dan takwa. Orang amanu tidak cukup kalau dibarengi dengan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus, akan berguna dia kalau dibarengi dengan kata siapa, saya mah beriman kok. Iman saya mah. Tapi tidak dibarengi dengan amal soleh, tidak ada artinya. Hanya iman kok enggak sholat. Saya sudah kuat iman saya mah. Nggak bisa, harus dibarengi amilus sholihat dengan amal soleh. Wattaqau dalam ayatnya dibarengi dengan takwa, patuh, taat. Segala sesuatu yang akan merusak amal kita kalau dibarengi dengan tidak dibarengi dengan iman dan takwa. Tidak cukup hanya iman saja. Apa sih takwa? Ulama fikih sudah menjelaskan. At-taqwalah disebutkan apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu takwa. Melaksanakan seluruh ketentuan Allah, kewajiban Allah kita laksanakan, tidak bisa dikilah lagi. Kalau sudah kata Allah wajib, wajib. Kalau kata Allah sholat, laksanakan waktunya. Kata Allah kan as-sholatu ala waktiha. Ini akan terjadi keberkahan dibukakan oleh Allah kalau kita mampu dalam kehidupan. Jadi sinilah imtisalu awamirillah, seluruh perintah Allah laksanakan dengan penuh keikhlasan. Semua orang akan punya nilai ibadah, apapun yang kita lakukan hanya mengarahkan keikhlasan dari diri kita sendiri. Melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan. Ini Pak, belum tentu kita hidup manusia yang godaannya banyak, tapi kita insya Allah upaya semaksimal mungkin. Ini yang akan dirasakan selama kita di dunia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Keberkahan akan diturunkan oleh Allah dari langit dan bumi. Alhamdulillah, dengan turun hujan berkah rasanya tanaman kita subur. Coba kalau kita umpamanya tanam kok waduh kering amat, ya kapan? Nah, hujan. Kalau sudah begitu kan kita mengharapkan doa kita itu keberkahan, turun keberkahan dari langit dan walakin kadzabu. Nah, di sini kita kadang-kadang tidak mampu meneruskan ayat ini. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Jangan kita terlalu banyak dosa. Keberkahan. Nah, inilah tentang sedekah yang dikategorikan oleh Allah dalam kehidupan kita selama di dunia akan dirasakan. Nah, coba para jemaah, hal inilah yang harus kita sama-sama banyak belajar, banyak kita ilmu itu di mana saja lah. Bahkan kita mencari ilmunya tidak cukup setahun 20 tahun Pak.
Tidak semudah itu. Ya kita sekolah aja kan mulai dari SR, dari SD sekian tahun sampai perguruan. Kan itu untuk kehidupan kita, keselamatan kita. Semula sayang kalau kita punya anak diterlantarkan tanpa diberi pendidikan. Yang dosa adalah orang tua, bukan anak. Tidak sedikit Pak, anak-anak kita terlantar. Tidak sedikit anak kita diabaikan. Nah ini jangan sampai demikian. Kemudian wa ammal khamsatu allati fil akhirah, yang akan dirasakan nanti di akhirat tadi di dunia. Keberkahan umur, keberkahan hidup kita, bagaimana rezeki kita. Nah yang sekarang yang kelima, fa awwalu an takuna shadaqah zillan li sahibiha. Kita nanti dengan banyaknya sedekah yang kita lakukan, dengan banyak amal yang lainnya, entah infak, entah sedekah, entah zakat, zillan kita akan dinaungi, ternaungi nanti di alam mahsyar, di alam surga atau neraka. Artinya dinaungi dari teriknya, panasnya harun nar, panasnya neraka. Nah ini Pak, berkat sedekah kita. Kata saya sedekah Pak nggak ditentukan adanya berapa. Nah inilah untuk diri kita Pak, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Nah ini yang pertama. Kemudian min siddatil har tadi, artinya menaungi dari panasnya teriknya neraka, api neraka. Wasani an takuna fiha khiffatul hisab. Dengan banyaknya sedekah yang kita lakukan, nanti di akhirat kita akan dimudahkan, diringankan hisab kita. Manusia akan dihisab semua nanti kita Pak. Hisabnya apa, banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Ini yang akan mengalami kita individu semua. Kita dengan berkat doa kita, dengan berkat sedekah kita, dengan berkat infak kita, dengan berkat thalabul ilmi kita, kumpul sesama, saling muzakarah, inilah yang akan ringankan hisab kita nanti di akhirat. Para jemaah, oleh karena itu marilah semaksimal mungkin kita sama-sama, mumpung ada waktu, kesempatan kita, dengan Al-Quran saja kita akan meringankan nanti kita di akhirat. Yang kedua, wasalisu anna taskirul mizan, dengan sedekah kita akan melihat mizan, timbangan mana, timbangan kita atau banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Ini disinilah kita nanti. Dengan banyaknya kita, kebaikannya, sedekahnya tiap hari tidak pernah lambat, infaknya, kemudian zakat tijarohnya. Nah, bagi pedagang jangan lupa itu untuk menilai timbangan kita. Alhamdulillah Pak Sabrudin, Pak Carobi, semua pedagang-pedagang zakatnya tidak pernah lambat keluarkan. Ini Pak keuntungan kita. Namanya zakat tijaroh. Nah ini oleh kita diperhatikan dalam rangka ini. Yang akan kita ambil nanti, kita jenguk, nanti kita ada di akhirat. Berkat selama di dunia. Zakatnya, sedekahnya, selain zakat, sedekahnya tidak lepas setiap saat. Ini Pak keuntungan bagi kita. Semoga kita banyak ngaji. Kemudian warabi jawabnya ala syirat. Yang keempat ini dengan banyak sedekah akan memuluskan kita melalui semua. Kata orang tua dulu, kita masuk surga ini kita harus melalui jembatan Shiratul Mustaqim selembut apa? Selembut rambut. Coba bayangkan ya. Orang tua dulu gitu cerita, kalau sedang cerita. Maksudnya di sini kita akan selamat melintasi, apakah kita ke neraka atau ke surga. Antara kiri kanan itu nanti bagaimana kita menuju surga melalui jembatan Shiratul Mustaqim ini Pak.
Selamat tidaknya tergantung kita di dunianya. Banyak apakah kita berkumpul bermusyawarah tentang kebaikan, apakah kita kumpulnya bergaulnya dengan hal yang akan mengurangi nilai ibadah kita. Ini ada dalam diri kita, Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Dengan kita kumpul setiap ahad ini, inilah nilai kebaikan kita yang akan kita jenguk kelak. Ini punya kita ini, Pak. Setiap duduknya saja kita di majelis ilmu sudah punya nilai. Inilah negara pun, kota pun, kampung, kalau sudah penduduknya banyak, masyarakatnya, umatnya beribadah, tentrem, tidak gersang kelihatannya. Nah ini, Pak, keuntungan kita banyak duduk. Jangan sampai hidup kita ini dipenuhi oleh hal-hal yang merusak kehidupan kita ini. Amal ibadah kita dirusak oleh perbuatan kita sendiri. Perbuatan ini bukan hanya sekedar kita dari sifat-sifatnya aja. Mampukah kita dari kehidupan ini selama di dunia punya nilai-nilai kebaikan? Jangan sampai dirusak apa kebaikan-kebaikan kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, al-khamisu ziyadatud darajat fil jannah. Dengan banyak mengeluarkan sedekah, infak dan yang lainnya, terutama zakat dikeluarkan, derajat kita akan ditaikkan, ditingkatkan oleh Allah. Bahkan dalam pembukaan, yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Berkat ilmu. Ya ilmu tidak harus kita, saya bawa nggak mondok, enggak, bukan ya ngaji begini aja sudah termasuk kita mencari ilmu. Duduk di ahad pagi, duduk di malam Senin, di malam Rabu, Kamis, sama. Itu juga kita dalam rangka kita mencari ilmu, sama saja. Dengan ilmu insya Allah derajat kita akan lebih baik dari sebelum kita banyak duduk di majelis ilmu. Inilah yang harus kita harapkan. Para jemaah yang saya hormati, derajat inilah walau lam yakun fi shadaqah fadilatun siwa du'ail masakin. Kalau kita sering melakukan zakat, insya Allah doa orang-orang fuqara dan masakin akan terasa. Orang miskin juga banyak doanya, berkat doanya saudara-saudara yang kita tidak mampu, terasa keberkahan rezeki yang kita miliki, terasa keberkahan harta yang kita miliki. Ini, Pak, yang harus kita jangan menganggap enteng. Keberkahan itu sulit kalau tidak diupayakan oleh kita. Jadi berkah itu bukan hanya masalah materi saja. Ilmu pun bagaimana supaya berkah. Ini kan banyak punya ilmu tapi tidak berkah. Tidak sedikit itu. Tidak sedikit orang yang punya ilmu tidak berkah, menjadi permasalahan. Jangan. Kita punya ilmu sedikit tapi berkah. Harta sedikit berkah. Ini, Pak, yang akan merasakan kan kita semuanya. Nah inilah sampai ke sana ulama-ulama fikih kita tentang hal-hal yang dianjurkan tentang sedekah maupun infak. Walau lam yakun fi sedekah fadilatun siwa du'a ilmas. Berkat doa saudara kita yang alhamdulillah, kata orang yang tidak mampu, alhamdulillah, mudah-mudahan aja Haji Usman ini umurnya panjang, Haji Yayat, ketua semua, Kiai Haji Junaidi, Ustaz guru kita, mudah-mudahan berkat doa orang-orang miskin, orang tidak mampu karena sedekah dari kita. Mudah-mudahan ini jemaah Masjid Agung semuanya diberikan mudah oleh Allah SWT. Disitulah berkat doa masakin. Coba di sini disebutkan walau lam yakun fi sadaqah fadilatun siwa ad-du'a. Walaupun kita dan berkat doa. Bapak
hari ini belum bisa. Nah ini jangan sampai sodakoh kita apa? Ayat yang saya bawa. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu bis shadaqati bil manni wal adha. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan sodakoh loh tiap hari. Nih 10, besok jangan sedih. Dasar, jangan Pak. Ini yang akan merusak. Kata Allah kan dalam surat tadi yang saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ngasih tapi beri ngomel-ngomel. Jangan. Ya kalau ngasih nih yang mamang punya sekian, mudah-mudahan adik nerima ya. Insya Allah mak mudah-mudahan didoakan ku abdi. Mudah-mudahan besok bapak rezekina tambah. Itu yang dibutuhkan oleh kita. Tapi kalau orang sudah mau diberi sedikit, kita dimarahi, dicaci sama kita, rugi kita Pak. Sudah jelas Al-Quran. Kadang-kadang kan manusia tidak sadar. Dasar. Gus tutup neng pintu. Datang unggal poe baik, datang baik. Ya, upayakan. Memang kadang-kadang semuanya kadang-kadang ngalami. Kadang-kadang kita pun tidak menyadari itu padahal yang akan merusak nilai sedekah kita. Dengan doanya orang yang lebih akan terasa kebahagiaan kita. Nah, mudah-mudahan bapaknya besok rezekinya tambah oleh Allah. Nuhun kasep didoakan. Begitu. Jangan nuker mah kita ngasih 5.000 ngomongnya macam-macam. Ya majalah makan Malaysia ti ngocoplak bae. Nyarekan deui. Isuka moal aing ka dieu deui. Cakora golon dia mah. Lah itu Pak. Jadi ayat inilah kita jangan sampai apa yang kita berikan tidak punya nilai kebaikan. Semula dalam ayat tadi itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak merasa khawatir. Kita mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah, zakat yang wajib dan sunnah, tapi dibarengi dengan caci maki. Jangan. Inilah Pak. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan ini, marilah kita banyak duduk bersama. Banyak kita mengambil ilmu dari mana saja. Asalkan kita niat. Kita kongkok saja. Ada yang menanyakan, sama itu. Menanya kepada bagaimana begini, kita berikan. Sama itu kita sedang cari ilmu. Jadi ilmu mah dari mana saja. Asal kita punya niat. Innamal a'malu bin niat. Para jemaah, ya memang waktu mah cuman 45 menit ya. Pas benar deh. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan ini tentang sedekah, antara sedekah dan infak dalam pelaksanaan sebenarnya tidak jauh berbeda. Mau infak mau sedekah sama saja nilai pahalanya ya. Kalau infak dimasukkan kepada lahiriahnya. Nah, seperti infak tertempel. Sedekah pun sama sebenarnya. Tidak jauh berbeda itu pelaksanaannya itu juga. Kemudian dengan banyak kita mengeluarkan kebaikan, terutama juga jangan lupa bagi umat Rasul untuk punya nilai tambah hidup kita, jangan sampai dilepaskan. Man qara'a min ayatil harpan falahu hasanah. Sampai begitu ulama Rasul menerangkan. Bahkan ulama-ulama fikih meneraskan. Tidak kurang lebih mulianya bagi umat Rasul setiap saat minimal Al-Quran dibaca satu huruf, itu bahasa satu huruf ya. Likule harpin hasanah, satu huruf ya. Alif, masa te bisa baca sampai huruf alif. Itu mata kinayah kalimat itu ya. Likuli harpin hasanah, likuli hasanatin asarah hasanatan.
Coba waktu cukup. Nah itu 45 menit cukup. Itu hanya kesimpulan tadi Haji Usman. Nah itulah, mangga. Kalau masih ada silakan. Dapun alhamdulillah. Ayo mangga. Ya, subhanallah, alhamdulillah ya. Banyak manfaat yang kita dapatkan, terutama bila kita selalu bersedekah. Mudah-mudahan kita selalu bisa melaksanakannya, amin. Masih ada waktu untuk para jamaah yang kurang jelas atau misalnya yang mau ditanyakan, 2 orang saja. Silakan bapak-bapak dari mana saja. Wah, sabar. Mangkoha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kalau saya nggak salah dengar tadi masalah sodako itu tidak dinilai dari besarnya harta atau kecilnya harta ya. Tadi. Nah ini misalnya kita bersedekah tapi tidak dengan harta benda, kita hanya mendoakan seseorang, misalnya kebaikan seseorang kita doakan supaya dia mendapat keberkahan, apa itu juga termasuk sedekah, Pak? Nah, yang kedua, sebetulnya sedekah, infak dan zakat itu sepertinya satu rembetan. Akan tapi sebetulnya dalam kepengurusan sedekah, infak dan zakat itu apakah ada tersendiri dibuat sendiri-sendiri gitu pengurusannya, Pak? Ya. Saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Pak Toha, mana yang paling getol ya Pak Toha ngaji juga, saya salut nih. Ini. Kalau masalah zakat sudah jelas dulu zakat ya, sudah ada ketentuannya, batasannya. Yang saya katakan sedekah tidak berarti ada istilah apa sedekah, pengertian zakat di dalam surat yang saya baca. Itu wajib. Sudah ditentukan innamas shadaqatu lil fuqara. Artinya as-shadaqah di situ adalah zakat. Ada zakat mal, zakat fitrah, zakat tijarah, wajib kalau sudah waktunya, wajib. Kalau zakat fitrah kan wajib kan? Termasuk di situ. Jadi kata innamas shadaqatu lil fuqara. Artinya bagian yang harus kita wajib keluarkan. Zakat mal, zakat nih pedagang. Kalau sudah haulnya, waktunya keluarkan, wajib keluarkan itu. Nah itu bukan sedekah di situ zakatnya. Tapi kalau sedekah tidak ditentukan, tidak ada ketentuan, maupun secara lahir maupun zahir, maupun dia dengan materi atau non materi, itu sedekah yang saya sampaikan. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimna. Cukup kita ada punya kelebihan. Wa mangkana lahu ilmun, kita juga punya tidak punya kelebihan materi kan? Tidak punya harta, tapi kita punya kelebihan ilmu. Nah, sedekah. Ayo ngaji, yang penting siapa yang mau kita belajar baca Fatihah umpamanya. Yang ngajar gua mau sedekahnya ini. Jadi itu pada. Kemudian juga pemangkana lahu quwwatul. Aduh, gua cuma tidak punya apa-apa. Ayo bantuan bayi lah, ngaduh. Nah, sedekah itu. Jadi kalau sedekah tidak terbentur pada nilai, tapi niat kita. Tapi kalau niat tadi itu zakat, termasuk juga ada juga yang wajib orang mengeluarkan infak, sedekah karena nazar. Nah ini wajib. Saya kalau anak saya lulus, saya nazar akan saya mengeluarkan sedekah gua sekian juta. Itu wajib dikeluarkan kalau kita sudah nazar. Jadi itu Pak Toha ya. Udah cukup atau ya? Bagus. Oh, ayo.
Kalau Pak Wakiran masyarakat senang kalau Pak Wakiran nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf kepada bapak-bapak para guru, para penasehat. Saya juga ingin, karena saya orang awam, ingin menanyakan masalah zakat dan sedekah adalah investasi. Pak Kiai Johana, Pak Kiai siapa? Ahmad Junaidi, mohon maaf. Saya tuh nggak hafal karena saya tidak nyantri dan tidak apa, makanya jadi orang awam. Kalau nggak salah, tadi udah disinggung. Jadi masalah sedekah tadi. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau nggak salah ada warning itu, Pak Junaidi hafal nih, Pak Haji Johana juga hafal. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin ilal Yatba'uhu aja. Ya itu. Tadi udah disinggung, itu maksud saya. Yang ingin saya tanyakan supaya kita tidak tertipu dalam memberikan sedekah. Terus? Pertanyaannya sepele, Pak. Pertanyaannya sepele. Karena saya emang orang bodoh. Kalau sedekah seperti diposting segala itu, kita kira-kira bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postingan di grup. Kalau masalah kita sekarang sudah musimnya, istilah komunikasinya tanpa harus berhadapan. Ya, yang kurang jelas itu Pak Wakilan itu. Coba apa yang jelasnya itu? Maksudnya sedekah yang oh, baiklah. Sebenarnya gini, di dalam ketentuan hukum sebaiknya sedekah apapun kalau kita menolongkan, kalau tangan kita yang memberi, kalau bisa tangan kiri jangan tahu. Itu. Yang sebenarnya begitu. Seharusnya dengan keikhlasan itu, nih kata kita nih 10.000, seolah-olah tangan kiri ini tidak tahu. An simali la ya'malun biha la ta'ala. Kanan tangan kita memberi 10.000, yang kiri simali la ta'ala, tidak tahu yang kiri. Ini aturannya. Kok sekarang dipublikasikan, diinvestasikan, nah, sekarang teramai kan? Apa? Kekhawatiran, bukan buruk sangka, menjaga. Ini kalau saya mah tidak suudzon. Mungkin harus diumumkan, bagus juga sih, supaya memberi semangat kepada yang belum. Kalau saya mah gitu, punya nilai ke sana. Untuk memberikan semangat, motivasi kepada orang lain. Waduh, malu amatnya Pak Safrudin pedagang mampu. Besok saya harus punya niat ke sana. Tapi kita jangan punya sifat suudzon, jauhkan. Nauzubillah, jangan. Tadi bahwa kadang kasarnya kok harus dipublikasikan, iya. Nah, itu mah hanya sekedar aja mengingatkan. Tapi insya Allah Pak, memang kalau dalam ketentuan hukum pun kalau perlu, kalau bisa sedekah itu jangan sampai yang lain ini tahu, kasarnya. Sedikit Pak Haji, ya, saya sedikit. juga numpang nanya. Kalau nggak salah hadis tadi mengatakan yang kanan ngasih, yang kiri nggak tahu. Iya. Tapi ayat mengatakan sirron wa alaniyah. Nah, ini tolong dijelaskan Pak Haji. Terima kasih. Coba ayat awalnya apa? Memang sirron wa alaniyatan itu, kalimat itu, ayat itu menjelaskan kita segala sesuatunya itu tidak boleh kita sembunyi-sembunyi. Artinya kalau kita dalam keluarga aja nih,
Istri harus tahu. Jangan dirahasia-rahasiakan. Kemana uang nih? Nih Neng, ini uang 100 ku akang ya. Sama abang nih akan ku simpan ke kotak amal masjid. Maksudnya sirron wa alaniyah. Di situ untuk menjaga tadi. Boleh diumumkan boleh ya? Ya artinya boleh, tapi itu bukan masalah yang wajib sebenarnya. Kalau masalah sodako diumumkan tidak diumumkan, sudah pasrah kita mau apa kek, mau diapakan kita sudah niat. Sebenarnya gitu. Jangan punya sifat, oh takut nggak sampai ya. Itu namanya buruk sangka kita. Kalau sudah namanya ikhlas ya sudah, terserah panitia. Itu aman. Kalau itu ya, kalau saya mau gitu aja Pak. Jangan kalau macam-macam. Oh kalau nggak diumur, tahu-tahu ini uang gua. Berarti kan hilang pahalanya gitu. Itu Pak Din ya, jangan. Berpakaian ini gitu sebenarnya itu kita. Langsung aja. Abuya doanya lah.